Assalamualaikum cucu-cucuku, dulur-dulurku, sehat walafiat kabeh yo kalian yo. Hari ini Mbak ditemenin sama Mbak Juminten Ginjal Tapi Rusia. Katanya ada ngidul film fantasi komedi, Mbak. Iya Mbak, judulnya Nanny McPhee tahun 2005 Mbak. Oh iya, film yang ringan-ringan dulu ya Mbak ya. Kemarin-kemarin kan udah film berat soalnya. Gimana itu ceritanya Mbak? Jadi ceritanya tentang 7 anak sebuah keluarga yang bandelnya nauzubillah Mbak. Dan ayahnya pun bingung harus ngapain lagi karena pengasuh anak yang disewa selalu resign karena nggak sanggup Mbak. Sampai akhirnya datanglah seorang pengasuh yang dengan kekuatan ajaibnya mampu mendisiplinkan anak-anak tersebut Mbak. Oke gas, langsung kita ke komenan subscriber gas. Titip salam preketek dari dulurku Muhammad NB 4E. Titip salam buat cinta pertamaku waktu SD yang namanya Lisa dan sudah 10 tahun gak pernah ketemu. Ya memang gak usah ketemu lur, udah 10 tahun ngapain, SD lagi, move on dong makanya. Kayak mbah ini loh, istrinya ada 10. Loh, monggo sekecaakan. Government nanny. Berlatar di rumah sebuah keluarga yang ditinggali oleh sang ayah bernama Brown dan ketujuh anaknya yaitu Simon, Tora, Lily, Eric, Sebastian, Christiana, dan Agatha yang masih bayi. Sedangkan istri Brown sudah lama meninggal. Masalahnya lur, ketujuh anak Brown ini memang cerdik, tapi juga sangat-sangat luar biasa bandel. Total sudah 17 babysitter atau pengasuh yang disewa oleh Brown. Namun tidak ada satupun dari mereka yang betah dan sanggup menghadapi anak-anak. Termasuk babysitter yang sekarang lur, padahal mbak-mbak ini adalah pengasuh paling disiplin, tangguh, tegas di seantero negeri. Tapi hari itu dia kabur panik ketakutan menemui Brown di kantornya yang tidak jauh dari rumah untuk memberitai bahwa anak-anaknya telah memakan bayi Agatha. Jelas Brown yang mendengarnya langsung berlari pulang ke rumah dan melihat ke-6 anaknya yang sedang asyik mengunyah daging. Mana ada yang dikasih kaos kaki bayi lagi ya kan? Brown pun agak dek ngelihatnya lur, namun ternyata yang dimakan mereka hanyalah daging ayam. Sedangkan bayi Agatha berada di dalam wadah capcay. Seakan-akan dia juga ikut membantu kakak-kakaknya untuk mengusir si pengasuh. Brown pun hanya bisa mengelus dada dan mengatakan jika pengasuh kali ini sudah resign, namun Brown akan mencari pengasuh yang baru untuk mereka. As was doubtless your intention, Nanny has resigned from her post. You're all cabbage. Oh, you're all gravy. Setelah itu Brown pun datang ke agen penyalur pengasuh. Namun si pemilik langsung menutup pintu jendelanya dan mengusir Brown pergi dari sana karena dia tidak mau melayani Brown lagi yang bolak-balik ganti pengasuh. Namun ketika Brown akan pergi, dia pun mendengar suara misterius yang mengatakan bahwa orang yang dibutuhkan saat ini adalah Nanny McPhee atau pengasuh McPhee. Nanny McPhee is not you need is Nanny McPhee. Sepulangnya Brown ke rumah, dia pun memberitahu ke anak-anaknya bahwa tidak ada lagi pengasuh yang bisa membantu. Dan karena kenakalan mereka tadi, Brown pun tidak mengizinkan semua anaknya makan malam hari itu. Sementara di dapur, ART bernama Evangeline merasa iba dengan Pak Brown yang begitu kesusahan mengurus anak. Berbeda dengan ibu-ibu koki Bladderwick yang justru sangat membenci anak-anak tersebut, bahkan melarang keras mereka masuk ke dalam dapur. Evangeline pun akhirnya masuk ruangan untuk menenangkan anak-anak yang ribut gak karuan karena ayah mereka sedang bekerja. Lalu si sulung Simon pun curhat, di mana dia dan adik-adiknya merasa ayah mereka tidak sehangat dulu. Evangeline pun berusaha menjelaskan bahwa Pak Brown masih banyak pikiran sejak ibu mereka meninggal dan mungkin akan lebih baik jika mencari istri baru lagi. Akan tetapi mereka semua tidak mau memiliki ibu tiri yang dianggap selalu memperlakukan anak-anaknya dengan keji. He doesn't even sing lullaby to Aggie anymore. We hardly see him. I don't know if that's true or not, but perhaps it would be nice to... All he cares about now is getting himself a nice new wife. There isn't one single step who's even halfway. Whoever he marries will be vile and treat us like slaves. Di lain sisi, Brown yang sedang baca koran menemukan tulisan yang sama dengan suara yang dia dengar sebelumnya. Akan tetapi alamat dan kontaknya tidak bisa dibaca karena korannya sudah dibolong-bolongi oleh anak-anak Brown.
Malam itu Brown pun curhat dengan mendiang istrinya melalui kursi yang dulu sering dipakainya. Brown menceritakan tentang Tante Adelaide, sosok yang selalu membantu keluarga mereka sejak dulu, termasuk memberikan uang setiap bulan dalam bentuk tunjangan karena Brown hanya bekerja sebagai pengurus jenazah. Tante Adelaide meminta Brown untuk segera menikah lagi agar ada ibu baru yang mengurus anak-anak bandelnya. Brown hanya diberi waktu 1 bulan ke depan untuk melangsungkan pernikahan, atau Adelaide tidak akan memberi bantuan bulanan lagi. Rumah itu pun nanti akan disita. Brown bisa masuk penjara debitur dan anak mereka harus masuk panti atau diadopsi. Sementara itu kakak beradik ini mulai mengganggu Bladderwick si koki, bahkan sampai dipukul hingga pingsan dan diikat, lur. Jelas tujuan mereka ke sana untuk makan karena kelaparan dan sekalian menghancurkan dapur sebagai balasan karena dilarang makan malam oleh ayahnya. Buandel naudzubillah, ya kan? You mule in half and I'm half. Making another bomb, are you? Di saat yang sama ketika Brown dan Evangeline bingung harus berbuat apa, tiba-tiba datanglah seonggok wanita di depan rumah yang ternyata dia adalah pengasuh McPhee. Wajahnya memiliki 2 tompel jumbo, hidung membengkak, perut membengkak, dan juga ada 1 gigi yang offside. McPhee mengatakan bahwa dia bukan dari agen penyalur manapun, tapi seorang pengasuh yang dikirim langsung dari pemerintah. McPhee sudah tahu jika anak-anak Brown sangat-sangat nakal dan dia bertanya ke Brown apakah anak-anaknya sudah melakukan beberapa pelajaran penting. That's a good question. Do they say please and thank you? No, not exactly. Do they get dressed when they're told? No. Do they get up when they're told? Do they go to bed when they're told? McPhee langsung OTW ke dapur menemui anak-anak, sedangkan Brown dipersilahkan untuk lanjut membaca koran saja. Begitu McPhee datang dan memperkenalkan diri, anak-anak mengatakan, kayaknya ada orang yang ngomong ya, aku nggak dengar apa-apa, dan mereka pun lanjut membuat kekacauan, lur. McPhee memerintahkan mereka untuk berhenti, membereskan dapur, dan lanjut tidur. Akan tetapi Simon malah meminta adik-adiknya untuk tetap bermain di dapur sepanjang malam. Wah, nggak pakai basa-basi. McPhee langsung mengeluarkan tongkat ajaibnya dan hanya dengan sekali ketukan, tiba-tiba Government nanny. ya, mereka semua justru bergerak semakin cepat dan tidak bisa berhenti. Eric terus meracik bom buatannya, sedangkan bayi Agatha akan terlempar ke panci panas. Simon pun meminta pengasuh McPhee menghentikannya dan berjanji bahwa mereka sebentar lagi akan tidur. Namun McPhee mau menghentikannya, asalkan Simon mengatakan tolong terlebih dahulu. Dan akhirnya, Please, Nanny McPhee. Please, Nanny McPhee. Don't take Aggie out. Up to bed, please. They'd be down here in a trap. They don't dare come in this kitchen. secara ajaib dapur sudah bersih kembali. Evangeline dan Bladderwick tidak mengingat apa yang terjadi barusan, sedangkan anak-anak yang terbengong-bengong pun langsung kembali ke kamarnya. Simon mengatakan ke adik-adiknya jika mereka harus berani melawan dan mengusir McPhee seperti pengasuh-pengasuh sebelumnya. Tak lama kemudian McPhee pun datang ke kamar dan mereka semua yang awalnya masih hehehe langsung bersiap tidur. Akan tetapi lagi-lagi Simon provokator. Dia tahu McPhee belum mengetahui nama mereka, dan Simon pun memperkenalkan namanya dengan kata-kata jorok diikuti oleh semua adik-adiknya. Namun tiba-tiba McPhee mengucapkan selamat tidur sambil menyebutkan masing-masing nama mereka semua. Sebelum pergi, McPhee pun memberitahu bagaimana cara dia bekerja. Jika anak-anak membutuhkannya tapi tidak menginginkan kehadirannya, maka McPhee akan tinggal. Namun jika anak-anak sudah tidak membutuhkannya lagi tapi menginginkan kehadirannya, maka McPhee akan pergi. Booger McHorse, Fanny. Good night, Simon. Good night, Sebastian. Good night, Tora. When you want me, but no longer need me. When you need me,
but do not want me, then I must stay. Setelah itu McPhee pun mendatangi Pak Brown untuk memberitahu bahwa anak-anak sudah tidur dan mengatakan juga mereka semua harus belajar 5 hal. Pelajaran pertama yaitu pergi tidur sesuai perintah telah selesai dan masih tersisa 4 pelajaran lagi. McPhee tidak perlu dibayar, dia hanya ingin libur saat siang di hari Minggu. Esok paginya, McPhee pun menyuruh anak-anak yang masih rebahan untuk segera bangun, mandi, gosok gigi, hirup udara segar di taman, dan lanjut sarapan. Jelas dong mereka tidak ada yang nurut, ya kan? Menurut Simon, McPhee adalah ahli hipnotis dan mereka jangan pernah melihat matanya. Simon and the gang pun akhirnya pura-pura sakit campak agar bisa rebahan seharian di kasur. Ketika McPhee masuk lagi ke kamar dan melihat kelakuan bocah-bocah tengil ini, dengan santainya McPhee mengatakan jika mereka memang lebih baik rebahan seharian. Literally, rebahan seharian, Lur. I can't get up. I can't get up either. I can't get up. I don't feel well. I think I've got a temperature. Karena semua anak benar-benar terkena campak sampai suhu tubuhnya 48 derajat, McPhee pun memberikan ramuan obat racikannya yang mujarab, namun bentuknya begitu menjijikan dan aneh. Setelah itu McPhee menemui Evangeline yang sedang belajar membaca, juga ngobrol-ngobrol dengan Bladderwick yang dia tahu dulunya bekerja sebagai koki militer. Maka dari itu McPhee minta dibuatkan menu ala militer seadanya yang bagus untuk tubuh, namun dari bahan-bahan yang sangat aneh, Lur. Who's next? Lily's teaching me to read. That is good. A bit of gristle for flavour. I wonder how long it will take for us all to die. Di lain sisi, Brown yang baru sampai kantornya di tempat pemakaman mendapat surat dari Tante Adelaide yang memberi tenggat waktu menikah sampai akhir bulan atau dia akan mengambil tindakan tegas. Mau nggak mau, Brown pun harus segera mencari cememeu dan dia teringat dengan seorang janda yang baru ditinggal mati suaminya, yaitu Bu Quigley. Dia terlihat naksir dengan Brown, namun sebenarnya Brown tidak ada hati sama sekali dengan Bu Quigley. Lalu ketika Brown pulang, betapa terkejutnya dia melihat perubahan signifikan dari anak-anaknya. Mereka meminta dengan kata-kata tolong dan sudah kapok rebahan seharian. Saat itulah McPhee mengetukkan tokatnya lagi agar mereka semua bisa bangun dan terlihat satu tompelnya menghilang. Can you please get us some? Please, can we get up, please? But that you're better now. Sebagai balasannya karena telah disiplin tidur juga bangun ketika disuruh, McPhee pun meminta bantuan Evangeline memasak makanan enak untuk mereka semua. Setelah itu McPhee kembali melapor ke Brown bahwa tugas kedua yaitu bangun ketika disuruh sudah selesai. Brown pun berterima kasih atas bantuannya dan merasa ada yang berbeda dengan wajahnya McPhee. Tapi ketika akan bertanya masalah tompel yang hilang, Brown pun mengurungkan niatnya karena nggak enak ya kan, takut nyinggung, Lur. Lesson 2, to get up when they're told, is... My imagination. Didn't you used to have two? Esok paginya, Brown mengumumkan ke anak-anaknya jika Tante Adelaide akan datang minum teh hari itu. Mereka semua pun males kedatangan Adelaide karena dianggap jahat dan kejam. Akan tetapi Brown meminta mereka tetap menyambutnya dan harus memakai baju yang bagus. Di lain sisi, McPhee tidak bisa mengasuh anak-anak di hari Minggu siang sesuai perjanjian yang sudah disepakati. Tak lama kemudian Adelaide datang dengan kereta kudanya, sedangkan Simon mulai mengkompori adik-adiknya untuk mengisengi Tante Adelaide dengan mendandani hewan-hewan di sana bak anak wanita. Setelah dihidangkan teh, Adelaide sudah memutuskan bahwa dia akan mengadopsi satu anak dari Brown dan harus seorang wanita. Brown pun berusaha mencari alasan untuk menolak permintaannya, namun Adelaide terus nyerocos dan keputusannya tidak bisa dibantah. Lalu ketika Adelaide berkeliling halaman rumah, Brown yang melihat banyak hewan sudah didandani layaknya wanita oleh anak-anaknya dan tidak ingin membuat tantenya marah atau nanti bulanannya bisa dicabut, akhirnya mencoba berbagai cara agar Adelaide yang matanya minus parah tidak bisa melihat dengan jelas. Gone now.
Phew. All those bristles. It was a bee. Namun sayangnya Dek Christiana tanpa sengaja menabrak Adelaide. Begitu melihat Christiana, Adelaide pun langsung berminat untuk mengadopsinya dan akan dididik untuk menjadi seorang wanita berkelas. Eric yang tidak ingin adiknya pergi pun memohon agar pengasuh McPhee datang membantu mereka. Tak lama kemudian McPhee pun datang dan langsung mengetuk tongkatnya yang membuat Adelaide melihat seekor keledai bak seorang wanita. Saat perhatiannya teralihkan, Brown pun meminta anaknya Christiana segera pergi dari sana. Nanny McPhee, please. We need you. This is the chosen. Oh, Aunt Adelaide, you're not this. Cedric and... such a dear. This is the girl for me. Akan tetapi bagaimanapun Adelaide harus membawa seorang wanita dan tidak mungkin dong keledai yang dibawa ke rumahnya, ya kan? Mereka semua pun akhirnya berembuk untuk menentukan siapakah yang ikut dengan Adelaide. Tak lama setelah itu Adelaide yang sudah mendapatkan seorang wanita akhirnya pergi dari sana. Jelas Brown sangat panik karena mengira Christiana lah yang dibawa pergi. Namun ternyata Not little Chrissy. Shy, my dear. What is your name? Evangeline. My name's Evangeline. And what a... malam itu sebelum bobo, anak-anak pun berterima kasih karena pengasuh McPhee telah menyelamatkan Christiana. Lagi-lagi satu tompel McPhee pun menghilang karena mereka telah menyelesaikan pelajaran ketiga, yaitu berpakaian ketika disuruh, juga mengucapkan tolong dan terima kasih. She hasn't got any warts at all now. She's using some sort of cream. Setelah melapor ke Brown jika pelajaran ketiga telah selesai, McPhee mengatakan bahwa Brown tidak perlu khawatir dengan kondisi Evangeline. Semua itu adalah ide dari Simon, karena Simon tahu Evangeline sangat ingin belajar dan pergi bersama Adelaide untuk dididik akan baik untuknya. Esok harinya ketika sedang jalan-jalan ke pantai, McPhee menyampaikan pesan dari ayah mereka bahwa Bu Quigley sebagai calon istri Brown akan datang ke rumah besok. Sebastian pun meminta McPhee agar menghentikan ayahnya menikahi Bu Quigley. Namun McPhee tidak bisa ikut campur dengan urusan hati. Please stop Papa from marrying her stepmother. Simon could talk to him about it. You won't listen. I cannot interfere with affairs of the heart. Dari pantai, Simon pun mendatangi ayahnya ke kantor untuk menyampaikan jika semua anak-anaknya tidak ada yang setuju ayah mereka menikah dengan janda Quigley. Brown pun marah ke Simon karena dia terlalu ikut campur urusan orang dewasa dan langsung mengusirnya. Simon yang jengkel dengan sikap ayahnya pun berlari pulang dan mendatangi kamar pengasuh McPhee di loteng. Di sana Simon melihat tongkat milik McPhee. Namun ketika coba diketuk-ketukan, tidak ada efek apa-apa, Lur. Tiba-tiba McPhee muncul di hadapan Simon, padahal tadi dia tidak ada di sana. Karena McPhee tidak bisa membantu menyingkirkan Quigley, Simon pun meminta izin agar dia dan adik-adiknya diperbolehkan melakukan apapun agar ayahnya batal menikah. Mendengar kesungguhan Simon, McPhee pun akhirnya mengizinkan asalkan mereka semua siap menerima apapun akibatnya. Then at least will you promise to let us do whatever we have to do to get rid of... You saved Chrissy, and I do not to accept the consequences. Yes. Esok harinya Bu Quigley pun datang silaturahmi dan Brown berencana akan melamarnya saat itu. Seperti firasat Simon and the Gang, Lur, baru aja datang udah lebay dan heboh sikapnya ini orang, ya kan? Seperti rencana semula, anak-anak ini pun sudah menyiapkan berbagai macam strategi untuk mengusir Quigley, namun masih belum ada yang berhasil. Wait, just let me make it comfy. It takes a little too much sun in from them. His life without it. Raw impulse of that reliable beverage. To our environment. Karena yang terkena jebakan justru Brown, dia tidak sempat untuk melamar. Sampai akhirnya Quigley sangat marah sampai menamparnya karena menganggap Brown adalah pria cabul. You! Cad!
Betapa bahagianya ketujuh kakak beradik ini karena berhasil mengusir Quickly. Lalu tak lama kemudian, Brown pun datang menemui anak-anaknya dengan wajah yang sudah lesu. Brown akhirnya memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, bahwa selama ini mereka hidup dari uang bulanannya Tante Adelaide, dan Brown harus segera menikah sesuai permintaan Adelaide. Karena jika tidak, uang bulanannya akan dihentikan. Quickly, satu-satunya wanita yang Brown kenal, kini sudah pergi dan tidak ada lagi harapan untuk menikah. Setelah ini uang bulanan pasti akan dihentikan, rumah akan disita, dan beberapa dari ketujuh anaknya akan masuk ke panti. Brown pun hanya bisa meminta maaf karena tidak menjadi sosok ayah yang baik, dan mungkin ini memang jalan terbaik. Semua anak-anaknya pun terdiam. Mereka sangat merasa bersalah karena telah mengusir Quickly tanpa mengetahui apa tujuan ayah mereka sebenarnya. Setelah Brown pergi, mereka meminta McPhee menggunakan kekuatan ajaibnya agar Quickly bisa kembali. Namun McPhee menolak karena Simon telah berjanji siap menerima apapun akibatnya, dan hanya mereka sendirilah yang bisa mengubah situasi ini. These were your own actions. Simon promised that you would accept them. Change what happened. Make it undo itself. You are very clever, children. Besok paginya, ketujuh anak Brown pun mendatangi kediaman Quickly yang full pink lur, nggak interior, nggak eksterior, full pink. Mereka semua meminta maaf atas apa yang terjadi kemarin dan menjelaskan bahwa ayah mereka bukanlah pria cabul, namun dia hanya ingin melindungi Quickly dari kenakalan yang anak-anaknya lakukan. Simon juga memberitahu alasan Brown menikah adalah untuk mendapatkan uang bulanan dari Tante Adelaide demi keluarganya. Because if he doesn't marry, well, all the money will go and will be thrown out onto the street. He's not. He's a good man. He was just trying to save her. He was just trying to protect you from all the naughty things we were doing. What money? Our great aunt Adelaide's money. Jelas mendengar kata-kata uang, Quickly pun langsung matanya hijau. Dia datang ke rumah Brown dan memaksanya untuk segera melamar saat itu juga. Brown pun pastinya gelagapan ya kan, tiba-tiba datang terus diminta langsung ngelamar lagi. Oh, yeah, yes, of course. Quite as much from that comforting, pathetic and lonely as you are. Exactly, white, that's the word. Yes, yes. Setelah acara lamaran dadakan hari itu, Brown pun datang ke kamar anak-anaknya untuk meminta maaf karena seharusnya dia memberitahu bagaimana kondisi keluarga mereka sejak awal agar tidak terjadi kekacauan seperti ini. Brown yakin almarhumah ibu mereka juga selalu mengawasi dari jauh, dan setelah sekian lamanya Brown pun akhirnya membacakan buku cerita untuk anak-anaknya. If I discussed matters with Moore, we wouldn't be in all this awful mess, would we? Do you think Mama still thinks about it? I'm sure she does. Well, whatever happens, at least this way we'll all be together. That's what matters most, isn't it? Now, Chris, why don't you choose us a story? Saat akan kembali ke kamarnya, Brown ditemui McPhee yang mengatakan jika pelajaran keempat telah selesai, yaitu mendengar perkataan orang tua dengan baik. Terlihat postur tubuhnya yang kini jauh lebih langsing dan kulitnya juga jauh lebih kinclong. Gak pakai lama, besok paginya pernikahan pun dilaksanakan. Meski sebenarnya Brown ilfil dengan kelebayan dan kehebohan Quickly lur, mana datang sama temannya bawa-bawa wedus dipilok lagi coba. Tak sliding dah semua. Sementara itu McPhee yang sudah menyiapkan pakaian ketujuh anak langsung diusir oleh Quickly karena dia ingin bicara dengan calon anak-anaknya itu. Sesuai dugaan mereka, Quickly adalah sosok ibu tiri jahat, angkuh, otoriter, bahkan kelintingan pemberian ibu kandung mereka untuk bayi Agatha langsung direbut dan dipatahkan agar tidak berisik. Shut up. I'm your mother now. Tak lama kemudian Tante Adelaide pun datang dan Quickly langsung memperkenalkan dirinya dengan berlutut. Pasti di dalam pikirannya gini lur, ini yang punya uang, akan kukuras hartanya. Lalu tiba-tiba betapa terkejutnya mereka semua ketika melihat sesosok wanita yang juga turun dari kereta kuda. Siapa lagi kalau bukan Evangeline yang tampil sangat menawan, anggun, sikap dan tutur katanya sangat dijaga bak seorang putri. Seluruh anak-anak pun terbengong-bengong karena Evangeline tidak seperti wanita sederhana yang mereka kenal dulu. And how nice to see the young people. Are you sure it's Evangeline? It doesn't look anything like her.
Prosesi pernikahan ala kadarnya pun akhirnya dimulai. Brown ketar-ketir karena setelah ini harus menjalani sisa hidupnya dengan janda alay, sedangkan Quickly senyum-senyum memikirkan harta yang akan dia dapat. Untungnya Simon teringat dengan perintah Quickly yang ingin anak-anaknya nanti berperilaku baik atau behave, di mana dalam bahasa Inggris pengucapannya mirip-mirip sama sarang lebah lur, yaitu behaves, ya kan? Saat itu juga Simon langsung bersekongkol dengan adik-adiknya untuk mengeluarkan suara lebah bersamaan, seakan di taman tersebut banyak terdapat lebah. Semua orang pun mulai panik dan dilalahnya Pak Pendeta takut juga alergi dengan lebah. Brown yang sadar jika ini ulah anak-anaknya dan ingin menyadarkan dirinya karena memilih calon istri yang salah, akhirnya mengeplak endas Quickly dengan alasan ada lebah di topi bunganya. Get off! I hate bees. I'm allergic. Got the little bugger. Kekacauan pun terjadi, bermula dari Pak Pendeta yang tanpa sengaja melempar kue ke Quickly dan berlanjut ke semua orang di sana, termasuk Tante Adelaide. Akan tetapi Adelaide tidak suka melihat Evangeline yang kegirangan main ceprot-ceprotan kue karena dianggap tidak sopan. Namun Evangeline mengatakan, "Halah persetan dengan sopan santun, aku sudah menunggu kesenangan kayak gini selama berminggu-minggu," katanya lur. Pada akhirnya pernikahan tersebut pun gagal. Quickly mengatakan jika dia sudah tidak peduli dengan harta wanita tua itu dan pergi dari sana bersama embeknya. Sort my manners, you young fun, I've had him wait! And I don't care how much the old hag is giving you. It's over! I won't spend another minute with... Setelah itu Tante Adelaide mengatakan bahwa dia sangat kecewa dengan Evangeline yang dianggap begitu liar seperti anak-anak Brown lainnya. Evangeline pun menjawab bahwa dia bangga bersikap seperti itu dan Evangeline juga sangat mencintai keluarga Brown. Agar tidak terpengaruh lebih jauh lagi, Adelaide langsung mengajak Evangeline pulang untuk dididik lebih keras lagi. Tapi tiba-tiba Simon mencegah Tante Adelaide dan mengatakan jika Brown tetap akan menikah hari ini dengan Evangeline. Semua orang pun terkejut, termasuk Adelaide yang menganggap ini adalah hubungan sedara. Namun Tora menjelaskan jika sebenarnya Evangeline bukanlah anak dari Brown, melainkan seorang ART di rumah mereka. Setelah itu Lily bertanya ke Evangeline dan ayahnya apakah mereka berdua saling mencintai, dan tentu jawabannya adalah iya. Wah, makin tersyok-syok lah Adelaide, ya kan? Dan dia pun akhirnya pingsan. That would be totally improper. I mean, a thing like that could never happen. I mean... I know my place. That wouldn't be right. I mean, yes. No, in August! Dengan kekuatan ajaibnya, kondisi pesta pun kembali normal dan turunnya salju menambahkan kesakralan pernikahan. Pelajaran terakhir atau pelajaran kelima telah selesai, yaitu melakukan persis seperti yang telah diperintahkan. Gigi juga bengkak di hidung pengasuh McPhee pun sudah menghilang dan kini wajahnya terlihat cantik. Fisiknya yang berubah ini menandakan bahwa anak-anak sudah menjalani seluruh pelajarannya dan perilaku mereka juga sudah menjadi lebih baik. Eric pun mengklarifikasi kata-kata dia tentang ibu tiri yang jahat, karena jika ibunya adalah Evangeline, pastinya itu tidak berlaku. Nanny McPhee menjadi pendamping mempelainya. Pakaian Evangeline diubah menjadi gaun putih yang begitu indah, dan kelintingan bayi Agatha juga telah kembali normal. Semua pun berakhir bahagia. Kini ketujuh anak Brown sudah manut-manut. Mereka mendapatkan ibu baru, lebih dekat dengan ayahnya, dan juga begitu menyayangi pengasuh mereka yaitu McPhee. Namun seperti cara kerja yang pernah disampaikan, jika anak-anak membutuhkannya tapi tidak menginginkan kehadirannya, maka McPhee akan tinggal. Namun jika anak-anak sudah tidak membutuhkannya lagi tapi menginginkan kehadirannya, maka McPhee akan pergi. When you want me, but no longer need, then I have to go.
When you need me but do not want me, then I must stay. Buyar, jadi buat kalian yang sudah punya anak dan bandel-bandel lur, nah, ya tanggung jawab Anda dong. Nggak ada pengasuh atau babysitter kayak begini di dunia nyata. Nggak ada lur. Assalamualaikum.